Oke, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah perebutan kekuasaan yang luar biasa rumit. Sebuah saga yang penuh dengan intrik, di mana kesetiaan itu bisa dibeli dan musuh bebuyutan bisa jadi sekutu hanya dalam semalam. Ini adalah cerita tentang bagaimana Mesir, negeri emas di tepi Sungai Nil, menjadi papan catur bagi raja-raja dan panglima perang terhebat di abad pertengahan. Jadi, coba bayangkan situasi di pertengahan abad ke-12. Panggung sejarah di Timur Tengah itu seperti arena raksasa dengan dua petarung utama. Di satu sudut, ada kekuatan Muslim yang sedang bangkit di bawah pimpinan Nur ad-Din. Cita-citanya besar, menyatukan dunia Islam di bawah satu panji untuk mengusir para penyerbu. Nah, di sudut lain, ada kerajaan tentara salib Yerusalem, sebuah benteng Kristen yang berdiri kokoh di jantung Timur Tengah, berjuang mati-matian mempertahankan tanah yang sudah mereka rebut. Bentrokan antara keduanya ini sudah pasti nggak terhindarkan, dan Mesir akan menjadi hadiah utamanya. Yuk, kita kenalan dulu lebih dalam sama para pemain utamanya. Dari kubu Muslim, ada Nur ad-Din. Dia ini putranya Zengi, seorang pejuang legendaris yang mengobarkan jihad. Nah, penting untuk kita pahami, jihad dalam konteks saat itu bukan cuma soal perang ya, tapi juga sebuah upaya besar untuk menyatukan lagi kekuatan Muslim yang saat itu tercerai-berai. Semangat inilah yang diwarisi oleh Nur ad-Din. Dengan berdiri di tepi Mediterania dan melakukan ritual simbolis ini, dia seolah-olah sedang mengumumkan kepada seluruh dunia, "Aku telah mewujudkan cita-cita ayahku." Dia adalah sang pemersatu, sosok yang diharapkan bisa menyembuhkan perpecahan umat Islam dan mengembalikan kejayaan. Dia bukan lagi sekedar seorang penguasa, dia sudah menjadi simbol harapan. Tapi ya, takdir kadang punya rencana lain. Bencana alam yang dahsyat dan penyakit parah memaksanya untuk istirahat. Momen yang rapuh ini ternyata memberinya perspektif baru. Tapi di sisi lain, ini juga memberi musuh bebuyutannya, Kerajaan Yerusalem, waktu yang sangat berharga untuk bernapas, memperkuat benteng mereka, dan menyusun kekuatan kembali di bawah rajanya yang hebat, Baldwin III. Namun, takdir kembali berulah. Baldwin III meninggal dunia secara tiba-tiba dan tahta jatuh ke tangan saudaranya yang jauh lebih agresif dan ambisius, Amalrik I. Nah, yang paling menarik dan menunjukkan betapa rumitnya politik saat itu adalah reaksi Nur ad-Din, musuh besarnya. Ini adalah momen emas yang bisa saja dia manfaatkan untuk melancarkan serangan mematikan. Tapi apa yang dia lakukan? Penyakit yang hampir merenggut nyawanya ternyata benar-benar mengubahnya. Sang penakluk yang dulu begitu ditakuti, sekarang menunjukkan sisi welas asih yang luar biasa. Dia menolak menyerang musuhnya yang sedang berduka. Ini bukan cuma sebuah tindakan kesatria, tapi juga sebuah langkah politik yang sangat cerdas, yang menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan sekedar panglima perang, tapi seorang pemimpin yang bijaksana. Oke, kembali ke Amalrik Raja Yerusalem yang baru. Dia melihat ke timur ke arah Nur ad-Din dan sadar betul tembok itu terlalu kokoh untuk ditembus. Jadi, dia memutar pandangannya 180 derajat ke selatan. Di sanalah terhampar hadiah yang sangat-sangat menggiurkan. Sebuah kerajaan kuno yang kaya raya, Mesir. Coba bayangkan Mesir saat itu. Seperti peti harta karun raksasa yang pintunya nggak dikunci. Kekayaan melimpah dari Sungai Nil membuatnya jadi negeri idaman. Tapi di balik kemegahannya, istananya penuh dengan intrik. Khalifahnya masih sangat muda, cuma boneka. Kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Perdana Menterinya, yang disebut wazir. Nah, kelemahan internal inilah yang membuat Mesir seperti buah matang yang siap dipetik oleh siapapun yang cukup berani. Oke, sekarang kencangkan sabuk pengaman Anda ya. Karena beberapa tahun berikutnya, ini adalah sebuah pusaran aliansi dan pengkhianatan yang begitu rumit, sampai-sampai sulit dipercaya. Ini bukan lagi sekedar perang biasa, ini adalah permainan catur politik tingkat tinggi, di mana bidak bisa berubah warna kapan saja. Awalnya, alurnya kelihatannya simpel. Kekuatan Kristen menyerang, kekuatan Muslim bertahan. Shawar, wazir Mesir yang terdesak, pandik dan minta bantuan ke satu-satunya orang yang bisa menandingi Amalrik, yaitu Nur ad-Din. Sebuah permintaan tolong yang nantinya akan sangat-sangat dia sesali. Pasukan Nur ad-Din pun datang, berhasil memukul mundur Amalrik dan menyelamatkan Mesir. Tapi Shawar dengan cepat sadar, dia baru saja menukar satu masalah dengan masalah lain yang mungkin jauh lebih besar. Para penyelamatnya ini sekarang menduduki negerinya dan kelihatannya betah banget, nggak ada tanda-tanda mau pulang. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar gila. Dalam sebuah langkah yang gak terduga, Shawar berbalik arah dan minta tolong ke musuhnya, Amalrik, untuk mengusir penyelamatnya. Bayangkan, tiba-tiba saja kaum Muslim Fatimiyah dan Kristen Yerusalem bertempur bahu-membahu untuk mengusir kaum Muslim dari Suriah. Ini mungkin aliansi paling aneh dalam sejarah. Orang yang memimpin pasukan Nur ad-Din ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang perwira veteran Kurdi bernama Shirkuh. Dia prajurit tangguh, ambisius, dan sangat licik.
Baginya, Mesir itu bukan misi penyelamatan. Mesir adalah hadiah utama yang harus dia rebut untuk dirinya sendiri. Dan yang mendampingi Shirhu dalam ekspedisi berbahaya ini adalah keponakannya. Seorang pemuda yang lucunya pada awalnya tampak ragu-ragu dan bahkan menolak untuk ikut. Namanya Salahuddin. Siapa sangka, pemuda yang dipaksa ikut oleh pamannya inilah yang pada akhirnya akan menjadi pemain terpenting dari semuanya. Namanya akan bergema sepanjang sejarah. Ini adalah momen pembuktian bagi Salahuddin. Ketika dia ditugaskan untuk memimpin kota Alexandria yang sedang dikepung, dia nggak cuma berhasil mempertahankan kota itu dari gempuran pasukan gabungan, dia juga menunjukkan ketenangan dan kemampuan strategi yang luar biasa. Kemenangan ini bukan cuma prestasi militer biasa, ini adalah pertama kalinya Salahuddin menunjukkan kepada dunia dan mungkin juga kepada dirinya sendiri bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal besar. Setelah bertahun-tahun pertempuran dan pengkhianatan yang melelahkan, situasi di Kairo akhirnya mencapai titik didih pada awal tahun 1169. Permainan ini akan segera berakhir dengan akhir yang sama sekali tidak terduga. Syawar, sang wazir yang licin dan selalu berganti pihak, akhirnya kalah dalam permainannya sendiri. Dia sudah bermanuver terlalu banyak, mengkhianati semua orang, dan pada akhirnya dia tidak lagi punya teman. Dia dijebak dan dihabisi. Sebuah akhir yang brutal bagi seorang ahli intrik. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, kekuasaan berpindah tangan secara dramatis. Jenderal tua Shirko akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, menjadi wazir Mesir. Tapi, takdir punya selera humor yang kejam. Dia meninggal mendadak konon karena terlalu banyak makan di sebuah pesta perayaan. Dan dalam kekosongan kekuasaan itu, muncullah sang keponakan, yang dulu enggan, Salahuddin, sebagai penggantinya. Salahuddin langsung diuji, dan ini ujian terberatnya. Gabungan kekuatan tentara salib dan Bizantium melancarkan serangan besar-besaran. Sebuah upaya terakhir untuk merebut Mesir. Tapi Salahuddin yang sekarang memegang kendali penuh, membuktikan dirinya bukan cuma seorang prajurit, tapi juga seorang administrator yang ulung. Dia mengatur aliran perbekalan tanpa henti, sampai para pengepung yang kelelahan akhirnya menyerah. Dia telah membuktikan bahwa dia layak menjadi penguasa Mesir. Dengan posisinya yang sudah kokoh, Salahuddin mengambil langkah terakhir yang sangat menentukan. Saat sang khalifah muda terbaring sakit parah, Salahuddin melaksanakan perintah dari tuannya di Suria. Nama sang khalifah dihapus dari doa Jumat. Ini bukan sekedar tindakan administratif loh, ini adalah pernyataan politik dan religius yang sangat kuat. Artinya, secara spiritual, kekuasaan Khalifah Fatimiyah telah berakhir. Jadi, inilah poin krusialnya. Setelah 262 tahun, salah satu kekaisaran besar Islam telah lenyap. Bukan dengan pertempuran besar di ibu kota, tapi dengan sebuah dekret sunyi. Sang khalifah meninggal beberapa hari kemudian, dalam ketidaktahuan yang ironis, tanpa pernah tahu bahwa kerajaan keluarganya telah berakhir, bahkan sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Nah, inilah yang harus kita ingat. Salahuddin, yang dulunya cuma seorang perwira muda yang enggan, kini menjadi penguasa de facto negeri terkaya di kawasan itu. Secara teknis, dia memerintah atas nama Nur ad-Din, tapi sekarang dia punya pasukan, kekayaan, dan kekuasaan sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa lama seorang tuan bisa mentolerir seorang bawahan yang jauh lebih kuat dari dirinya? Konflik di antara keduanya sudah pasti tak terhindarkan. Sebuah babak baru yang lebih besar dalam sejarah akan segera dimulai.